Bayi ini telah minum Coca selama lebih dari 5 tahun. Sebelumnya tidak minum setetes air. Dokter bilang giginya sudah hilang. Tidak duga sumber air alami sekarang tercemar. Orang yang minum air alami berubah menjadi zombie. Kebiasaan minum Coke menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia dan saudara perempuannya ditinggalkan di rumah. Ibunya minum air yang telah berubah menjadi zombie yang dia kunci di toilet. Adiknya tidak masalah karena dia membuatkan air kemasan setiap hari. Tapi bersama zombie juga agak berbahaya. Suatu hari dia datang mengunjungi ibunya, tidak memperhatikan adiknya yang mengikuti. Akibatnya, ibu yang terlalu lapar bergegas ke adiknya. Andre telah menemukan bahwa tanaman biru tampaknya memiliki lebih banyak daya tarik bagi zombie. Itu sebabnya berhasil mendapatkan ibunya. Tapi adiknya terus merangkak di belakang ibunya. Selama sang ibu berbalik, adiknya dalam bahaya berubah menjadi zombie. Sang ibu yang sedang merangkak di rumah tiba-tiba menabrak tribun TV. TV membanting ke bawah, sang ibu berubah menjadi tumpukan lendir biru. Namun Andre tidak sempat terluka saat masalah itu muncul. Tidak ada makanan di rumah, ada zombie di luar. Bagaimana dia bisa mengeluarkan adiknya? Ketika dihadapkan dengan kesulitan, otak manusia berada pada puncaknya. Dia memaksa adiknya di atasnya, menggunakan kucing itu sebagai umpan. Memikat semua zombie di dalam dan berlari. Di jalan adalah zombie. Sekarang seluruh kota hanya memiliki satu tempat yang aman. Ini adalah supermarket terbesar di kota. Andre membawa adiknya bersamanya seperti orang gila ke supermarket. Sayangnya, pintu besar supermarket terkunci, dia dikelilingi oleh zombie. Pada saat Andre mengira dia akan mati, sebuah tangan besar menariknya ke dalam. Ternyata seorang polisi bernama Dan. Orang tua itu segera melihat supermarket sebagai tempat untuk menghindari. Makanan di sini cukup bagi mereka bertiga untuk makan sampai usia tua. Tapi Dan tidak bersemangat seperti Andre. Karena putrinya berubah menjadi zombie. Tapi dia tidak putus asa. Dia mengambil putrinya dan sebuah ruangan, berharap menemukan obat untuknya. Sama seperti kelompok 3 orang ditambah zombie sementara berlindung di sini. Dan menyalakan api. Hal-hal yang lebih sulit telah terjadi. Di luar supermarket penuh dengan zombie, dan sangat tenang memutar pengapian kayu. Pengalamannya selama bertahun-tahun masih gagal menyalakan api. Andre berdiri di sampingnya dan tidak tahan lagi. Tidak tahu di mana menemukan kertas yang lebih ringan dan ringan terbakar. Sepertinya Dan sedang makan makanan panas dan Andre makan lebih terus-menerus daripada es krim. Dia mengatakan hanya melakukan otak akan meringankan rasa sakit melihat ibunya mati tepat di depan matanya. Tapi menunggu seperti ini bukanlah jalannya. Tidak tahu kapan zombie akan masuk. Jadi mereka memutuskan keesokan harinya untuk pergi melihat di mana air itu terkontaminasi. Pagi-pagi sekali Dan mengambil kandang di atas kepala putrinya untuk menghindari menyakiti orang lain. Zombie di luar sangat aneh. Mereka semua melihat ke langit seperti bunga matahari. 3 orang mengambil kesempatan itu untuk melompat ke dalam mobil. Berkendara langsung ke pabrik air di kota. Orang pertama yang diracuni adalah minum air dalam jumlah yang terkontaminasi sehingga dia sakit. Jadi mereka berpikir sumber epidemi ada di sini. Sayangnya, mereka mencari di sekitar perusahaan dan tidak dapat menemukan penawarnya. Sebaliknya, zombie ditemukan mengambang di tangki air. Putri Dan bergegas ke tangki air. Ini seperti ikan bisa melihat air. Dan khawatir tentang putrinya meskipun semua kesulitan. Dan zombie di bawah ini dapat mengendus nafas orang yang hidup. Dan memiliki napas putrinya dilindungi beruntung untuk melarikan diri dari kematian. Andre tidak beruntung, dikejar oleh zombie. Bergegas ke dalam mobil sebagai gantinya, menyelamatkan hidupnya. Sisi Dan mengalami kesulitan. Gadis yang berubah menjadi zombie tampaknya menyukai air. Dia menarik sebanyak yang dia tarik. Akibatnya, satu lengan ditarik. Dia melompat ke dalam air lagi dan memeluk putrinya. Di bawah upaya putrinya, dia berhasil kembali ke mobil. Melihat lengan putrinya, Dan patah hati. Andre menemukan kebenaran sumber penyakit dari sana. Andre memegang lengan zombie dan menemukan di dalam apa yang tampaknya menjadi daun rumput biru. Dan segera mempelajari sumber epidemi. Tidak heran jelas rumput musim dingin di lapangan golf di kota begitu subur. Pasti minum obat kimia. Sekarang mereka berlari ke sana, mungkin mereka telah menemukan obat penawarnya. Mereka bertiga berkendara ke sana.
Mereka menebak dengan benar, memang benar epidemi dimulai di sini. Tetapi perusahaan yang memiliki stadion golf tidak ingin bertanggung jawab atas hal ini. Mengirim 2 pembunuh untuk membunuh bos manajer lapangan golf. Kemudian menaruh semua tanggung jawab padanya. Memang benar kedua pembunuh membawa penawarnya. Mereka melemparkan penawar ke lapangan. Bukan untuk menyelamatkan tapi untuk menghancurkan semua. Andre dan Dan datang ke pintu depan lapangan golf. Andre menempatkan adiknya di sudut kecil. Kemudian pergi mencari obat penawar dengan Dan. Mereka berbagi aksi. Di sisi ini, Dan menemukan bom yang ditinggalkan kedua pembunuh itu. Dalam 1 menit, bom akan meledak. Dalam kondisi kritis, dia menggunakan tangan putrinya untuk memotong ledakan. Bom itu berhenti. 2 pembunuh luar sepertinya merasakan sesuatu kembali untuk diperiksa. Andre sedang mencari tetapi tidak dapat menemukan penawarnya, dan adiknya menghilang. Ternyata gadis lapar itu berlari ke dapur mencari makanan. Baru saja bertemu dengan 2 pembunuh. Mereka berdua tidak membunuhnya, mereka memberinya makan pil yang berubah menjadi zombie. Menunggu Andre menemukannya, sama sekali tidak menyadari adiknya akan berubah menjadi zombie. Ajak adiknya untuk bertemu Dan telah berubah menjadi zombie oleh 2 pembunuh. Saat Andre dalam bahaya, tiba-tiba adiknya gigit tangan si pembunuh. Selama kekacauan, Andre menginjak penawarnya. Mungkin karena durasi penyakit yang singkat, sel-sel biru pada adiknya segera menghilang, runtuh ke manusia. Para pembunuh saling menembak. Andre mengirim sinyal bantuan, dilihat oleh penjahat terdekat. Pada saat ini, sekelompok angkatan bersenjata lengkap masuk. Mereka juga datang untuk menghancurkan semua makhluk. Untungnya Andre pintar, tim penyelamat tiba, dan perahu pergi. Tidak sengaja melemparkan lengan putri Dan ke sungai. Lengan dimakan bersih oleh ikan. Sepertinya epidemi baru telah terjadi lagi. Film berakhir di sini. Tidak tahu apakah Andre harus senang atau sedih tentang kebiasaan koknya. Meski tidak terinfeksi, namun juga kehilangan orang yang dicintai selama pandemi ini.